Hai semua, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang karet. Pada topik kali ini, kami ada 6 topik pembahasan. Yang pertama ada karet alam, yang kedua ada karet butadien, yang ketiga ada karet polisulfida, yang keempat ada karet uretan, yang kelima ada karet olefin, dan yang terakhir ada karet etilen propilen. Yang pertama, karet alam. Definisi dari karet alam sendiri adalah bahan polimer alam yang diperoleh dari Hevea brasiliensis atau guayule. Sejak pertama sekali proses vulkanisasi diperkenalkan pada tahun 1839, karet alam telah dimanfaatkan secara meluas pada pembuatan ban, selang, sepatu, alat rumah tangga, olahraga, peralatan militer, dan kesehatan. Selanjutnya adalah jenis-jenis karet alam. Yang pertama adalah bahan olah karet. Contoh bahan olah karet ini adalah lateks kebun, seat angin, slab tipis, dan juga lam segar. Yang kedua ada karet alam konvensional. Contohnya adalah Rib Smoke Smith atau RSS, White Creep Pale Creep, Estate Brown Creep, Compo Creep, Thin Brown Creep Primals, Thick Blanket Creep Ambers, Flat Bark Creep, Pure Smoke Blanket Creep, dan Off Creep. Yang ketiga ada latex pekat, yang keempat ada karet bongkah, yang kelima ada karet spesifikasi teknis, yang keenam ada tire rubber, dan yang ketujuh ada karet red clip. Sifat-sifat dari karet alam sendiri adalah yang pertama tahan terhadap suhu rendah, dapat menempel pada logam, memiliki ketahanan gesek dan robek yang tinggi, mudah diproses atau diproduksi, kekerasan dapat diatur dari yang sangat lembut sampai yang sangat keras, penampilan dan warna yang dapat diatur berkisar dari tembus pandang sampai hitam pekat, kemampuan untuk mengisolasi listrik atau bersifat konduktif, dan yang terakhir, dapat menyerap atau meredam getaran dan suara. Penggunaannya sendiri yang pertama di sektor transportasi. Misalnya, ban pneumatik dan produk ban, tabung-tabung internal, belt mobil, dan berbagai perlengkapan alat transportasi. Yang kedua ada di sektor kebutuhan, misalnya menjadi baju, sarung tangan, sepatu, dan produk lainnya seperti penghapus, alas kaki, bola golf, dan lain-lain. Yang ketiga di sektor industri. Produk untuk berbagai sistem seperti conveyor, transmisi, dan berbagai kereta atau alat, bangunan tahan gempa, dan yang lainnya. Produk industri lainnya seperti untuk packaging, sarung tangan, dan lain-lain. Dan yang terakhir di sektor kesehatan. Penggunaannya bisa menjadi sarung tangan kedokteran. Material lainnya seperti cincin infus, kantong darah, jarum suntik, dan lainnya. Yang kedua, karet sintetik. Definisi dari karet sintetik adalah karet sintetis atau polimer merupakan jenis elastomer buatan yang dihasilkan melalui disintesis dari produk sampingan minyak bumi. Elastomer sendiri adalah bahan dengan mekanik atau materi properti yang dapat mengalami deformasi atau pembentukan kembali jauh lebih elastis di bawah tekanan dari sebagian besar bahan dan masih bisa kembali ke ukuran sebelumnya tanpa deformasi permanen. Selanjutnya, karet butadiene. Styrene butadiene rubber atau SBR adalah karet kopolimer terdiri dari styrene dan butadiene. SBR adalah karet sintetik yang paling populer, merupakan kopolimer acak dari butadiene dan styrene, 25% styrene dan 75% butadiene yang diproduksi dengan cara polimerisasi larutan dan polimerisasi emulsi. Untuk kandungannya sendiri, umumnya perbandingan monomer sekitar 70% sampai 75% butadiene
dan 25% sampai 30% stiren. Styrene butadiene rubber dihasilkan dari sebuah proses polimerisasi yang umumnya ialah polimerisasi emulsi, baik itu secara hot polymerization dengan konversi 75% dan temperatur reaksi 50 derajat Celcius maupun polymerization dengan konversi sebesar 60% dan temperatur reaksi 5 derajat Celcius. Untuk sifatnya sendiri, styrene butadiene rubber atau SBR tahan terhadap berbagai jenis pelarut polar seperti asam encer, tetapi jenis karet sintetik tersebut akan swelling atau menggelembung apabila berkontak dengan gasolin, lemak, ataupun minyak. Selanjutnya karet nitril. NBR atau karet butadiene nitril merupakan keluarga dari kopolimer tak jenuh, monomer butadiene 2-propioninitride dan berbagai 1,2 butadiene dan 1,3 butadiene. Sifat dari karet nitril sendiri yakni memiliki sifat yang sama dengan neoprena, yaitu tahan terhadap minyak tanah, bensin, dan lemak. Karet nitril ini banyak digunakan untuk membuat selang. Kegunaan dari karet nitril adalah untuk membuat selang, sarung tangan non-latex untuk industri kesehatan, gasket, sabuk transmisi otomatis, cincin O, sabuk V, segel minyak, roller printer, jacking kabel, dan sebagai kulit sintetik. Selanjutnya adalah keuntungan dan kerugian. Keuntungannya yang pertama adalah ketahanan yang luar biasa terhadap minyak hingga 100 derajat Celcius. Selanjutnya penguatan tinggi, yakni formula khusus dapat mencapai lebih tinggi dari 200 MPa, tarik tinggi, dan yang terakhir ketahanan yang baik terhadap air. Untuk kerugiannya sendiri yakni yang pertama, tidak berlaku untuk oli roda gigi dengan aditif tekanan ekstrim, tidak tahan terhadap air panas dan bahan bakar, ini bukan hidrokarbon aromatik dan resistensi hidrokarbon terklorinasi, dan yang terakhir tidak berlaku untuk pelarut polar seperti keton, ozon, senyawa nitro, MEK, dan kloroform. Selanjutnya adalah karet polisulfida atau tiokol. Tiokol merupakan karet polisulfida yang dibuat dengan reaksi kondensasi antara polisulfida dengan dikloroetana. Karet polisulfida ini terdapat dalam bentuk R dan X yang berbeda, sehingga jumlah belerang akan tahan terhadap semua tipe pelarut organik. Tetapi, baunya tidak enak dan juga sifat mekaniknya yang buruk. Tiokol dapat dihasilkan dari reaksi polimerisasi. Reaksi polimerisasi adalah proses bereaksi molekul monomer bersama dengan reaksi kimia untuk membentuk 3 dimensi jaringan atau rantai polimer. Tiokol merupakan polimer kondensasi, yaitu proses pembentukan polimer melalui penggabungan molekul-molekul kecil melalui reaksi yang melibatkan gugus fungsi, dengan atau tanpa diikuti lepasnya molekul kecil. Dengan kata lain, polimerisasi kondensasi hanya dilangsungkan oleh monomer yang mempunyai gugus fungsional. Molekul kecil yang dilepaskan biasanya adalah air. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari karet polisulfida. Kelebihan dari karet polisulfida atau tiokol adalah sangat tahan terhadap minyak dan pelarut organik, tahan terhadap cuaca, tahan terhadap ozon dan cahaya matahari, serta kedap udara dan uap. Kemudian kekurangan dari tiokol adalah tiokol tahanan kikis sobek, cut grout, dan letak luntur buruk, pampatan tetap buruk, dan kepegasan pantul buruk, serta baunya yang tidak enak. Tiokol kebanyakan digunakan untuk barang yang tahan minyak dan pelarut. Sifat fisika yang buruk dan baunya yang tidak disukai telah membatasi penggunaan secara umum. Kegunaan tiokol di industri sendiri adalah pada gasket, pipa, saluran bahan bakar minyak. Selanjutnya adalah karet uretan. Karet poliuretan atau karet uretan merupakan karet yang terbentuk dari hasil pencampuran antara karet dan plastik yang kemudian didapatkan pelarutan material. Hingga akhirnya terbentuk dan menjadikan karet jenis ini memiliki beberapa keunggulan seperti tahan lama, tahan terhadap setiap gesekan, dan tahan aus. Selain itu, jenis karet ini juga tahan terhadap beberapa bahan kimia yang ringan,
serta selalu dalam kondisi stabil meski berada dalam suhu yang dingin dan panas sekalipun. Selanjutnya adalah fungsi dan keunggulan karet poliuretan atau PU. Dalam fungsinya, karet jenis ini memiliki fungsi yang beragam, namun fungsi utamanya yakni sebagai bahan pelapis. Setiap peralatan atau perlengkapan industri yang dilapisi oleh karet poliuretan akan lebih awet dan tahan lama jika dibandingkan dengan peralatan yang tidak dilapisi oleh karet poliuretan. Keunggulan dari karet poliuretan atau PU sendiri adalah selain tahan terhadap segala gesekan dan aus, karet poliuretan juga sangat tahan terhadap pukulan. Inilah yang menjadikan karet PU sangat banyak digunakan pada heavy duty industri. Selain itu, karet ini memiliki tingkat kekenyalan yang sangat baik. Beberapa di antaranya adalah tahan terhadap oli dan memiliki banyak isolasi yang baik. Lalu, jenis karet ini juga tetap mampu bertahan fleksibel meski berada di kondisi temperatur yang rendah. Penggunaan karet poliuretan untuk industri adalah, pada awalnya, karet ini hanya digunakan sebagai pengganti karet. Namun, kini fungsinya mulai bermanfaat untuk industri dengan berbagai fungsi, seperti fungsi perekat, elastomers, dan pelapis untuk beberapa bahan seperti karet, besi, kayu, dan juga plastik. Selain itu, karet ini juga digunakan pada mesin angkutan, industri otomotif, industri kayu, industri makanan, hingga pertambangan. Penggunaan karet ini pun sangat membantu mengoptimalkan fungsi dan membuat peralatan jauh lebih tahan lama. Selanjutnya ada karet olefin. Olefin dapat didefinisikan sebagai hidrokarbon tak jenuh yang mengandung satu atau lebih pasangan atom karbon yang memiliki ikatan rangkap. Dua jenis produk industri olefin yang paling penting adalah etilena dan propilena sebagai bahan baku utama bermacam-macam industri petrokimia. Selanjutnya ada karet etilen propilen. Karet etilena propilena atau IPR, kadang-kadang disebut IPM, adalah jenis elastomer sintetis yang terkait erat dengan karet IPDM. IPDM atau etilen propilen diene rubber dipolimerisasi oleh etilen, propilen, dan diene monomer. IPM adalah karet kopolimer etilena dan propilena, dan IPDM adalah karet yang dibuat dengan menambahkan monomer diena sebagai komponen ketiga untuk membentuk terpolimer. Dalam kasus IPDM, terpolimerisasi dilakukan dalam suatu sistem di mana komponen ketiga ditambahkan. Sebagai komponen ketiga, monomer diena tak terkonjugasi seperti etilidena, norbornena, disiklopentadiene, dan 1,4 heksadiene digunakan. Karena alasan ini, ikatan rangkap hanya dimasukkan ke dalam rantai samping terpolimer, sehingga IPDM diberikan kemampuan belerang tanpa mengurangi karakteristik IPR asli seperti resistensi ozon dan karet diena lainnya. Dimungkinkan juga untuk berbaur dan digunakan. IPR diperoleh dengan menyuntikkan gas kopolimer etilen dan propilen ke dalam pelarut hidrokarbon yang mengandung katalis Ziegler, di mana senyawa vanadium dan senyawa organoaluminium digabungkan. Adapun keuntungannya, pertama, ketahanan yang luar biasa terhadap iklim, ozon, dan air, kemudian ketahanan yang sangat baik terhadap panas hingga 150 derajat, berlaku untuk pelarut polar seperti alkohol, keton, dan etilen glikol, asam klorida, dan soda kaustik, kemudian ketahanan luar biasa terhadap uap suhu tinggi dan impermeabilitas yang hebat terhadap gas. Kemudian kerugiannya, pertama ketahanan yang buruk terhadap minyak dan tidak ada resistensi terhadap hidrokarbon aromatik. Kemudian sifat dan kegunaan, IPM dan IPDM memiliki ketahanan ozon yang sangat baik, tahan cuaca, dan sifat listrik. Secara khusus, ketahanan ozon lebih baik daripada karet fluoroprene dan karet butil. Karena sifat-sifat ini yang banyak digunakan di bagian otomotif seperti selang radiator, bilah penghapus, dan bingkai jendela, penutup kawat, sabuk konveyor tahan panas, selang tahan panas, selang tahan kimia,
dan produk industri lainnya, dan bangunan bahan atap. Baik, itu saja video kali ini. Semoga dapat membantu. Terima kasih.